Apakah ku pernah goyah, jalan gelap ku tempuh, tapi kasih-Mu memanggilku pulang. Aku bertobat, aku berubah, aku kembali, aku milik-Mu. Realitasku adalah kudus, tak bercacat, tak bercela. Aku anak-Mu, Kristus pembela. Hati ini Kau pulihkan, jiwaku Kau bebaskan. Kini hidupku hanya untuk-Mu. Cinta-Mu mengalir seperti sungai tak bertepi. Kembali, aku milik-Mu. Realitasku adalah kudus, tak bercacat, tak bercela. Aku anak-Mu, Kristus pembela. Dipilih, ditebus, dikuatkan oleh salib-Mu. Kasih-Mu tak pernah lelah memelukku. Selamat pagi, saudara. Damai sejahtera menyertai kita semua. Pagi hari ini, karakter Kristus yang kita bahas adalah kekudusan. Kristus kudus, itu sebabnya kita juga bisa kudus. Ya, temanya kudus seperti-Mu, kudus seperti Engkau ya Kristus. Ayat yang kita bahas adalah 1 Petrus 1 ayat 15-16. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Kristus yang kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, kuduslah kita semua saudaraku, sebab aku kudus. Kata kudus di sini adalah kata realitas, bukan akan jadi kudus. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita sudah dikuduskan. Jiwa kita terus diproses, disempurnakan. Tubuh kita juga. Ya, nah saudaraku, mari kita memahami kekudusan seperti Kristus itu seperti apa. Ya, yang pertama, kekudusan adalah sebuah identitas baru. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, roh kita sudah dipindahkan dari maut ke dalam yang hidup. Arti kata eklesia, gereja, itu keluar dari maut ke dalam hidup. Ya, identitas itu sudah diberikan kepada kita sejak kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itu sebabnya kita harus percaya dengan hati dan mengakui dalam mulut kita dan perilaku kita, walk the talk, ya.
Jadi bukan hanya sekedar perilaku, tapi iman kita. Sehingga kalau kita pulang nanti, roh jiwa kita kembali kepada Kristus ya. Saudaraku, Kristus memanggil kita bukan hanya untuk hidup benar ya, karena itu tidak menyelamatkan, tetapi menjadi milik Allah sepenuhnya. Ya. Yohanes 1 ayat 12, ketika kita menerima Dia, kita menjadi anak Allah. Ya, Bapa itu Bapa kita, Bapa surga. Kita sudah terpisah dari dunia untuk tujuan yang kekal. Ya, di dalam doa Tuhan Yesus juga gitu. Yohanes 17 ya. Tuhan Bapa, lindungilah mereka, kita, dari dunia ini, karena mereka sudah lagi bukan milik dunia. Itu ya. Kekudusan dimulai dari siapa kita, lalu mengalir menjadi apa. Itu sebabnya percaya Kristus itu wajib. Tapi menjadi seperti Kristus itu perlu proses ya. Apa saja yang kita lakukan ya? Kekudusan adalah transformasi, proses yang berasal dari sebuah benih. Kenapa disebut benih? Karena benih itu harus berakar, bertumbuh ya, menjadi batang, menjadi ranting, daun, dan berbuah ya. Kita tidak bisa menyucikan diri sendiri dengan kekuatan sendiri. Itu susah sekali. Alkitab berkata, setiap orang yang lahir dari Allah, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 9, benih ya, dalam Allah disebut zoe atau benih ilahi, sudah ada dan tetap di dalam kita. Artinya roh kita sudah dihidupkan oleh roh Allah, sehingga kekudusan menjadi alamiah atau natur yang baru. Saudaraku, mari kita jangan berpikir dengan otak kiri kita, logika kita. Sama seperti kita sudah ditebus, itu ya sebuah realitas di alam roh yang tidak berdimensi ruang dan waktu. Tinggal ketika kita percaya dan kita berproses ke jiwa dan tubuh, nanti ketika kita meninggal kita ada di dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi ketika kita menjadi natur yang baru, itu bukan beban lagi, saudaraku. Itu sebuah anugerah, ya. Keselamatan itu anugerah. Kita terima dengan iman. Ya, contohnya seperti cucu saya, ketika saya pulang dari pelayanan, saya bilang nanti saya belikan permen gitu. Permennya belum diterima, tapi begitu datang dia lari peluk saya. Dia bilang, terima kasih Opa sudah ngasih permen. Nah, betapa kecewanya kalau saya tidak membawa permen. Itu sebabnya ketika kita percaya kepada Allah juga demikian. Ketika kita sudah menerima janji Allah tentang keselamatan, kita harus percaya bahwa kekudusan itu ada di dalam kita. Identitas baru kita. Nah, kita lihat sekarang manfaat kekudusan ya. Manfaatnya agar kita bisa hidup seperti Kristus ya. Tanpa kekudusan kita menjadi milik dunia. Milik dunia itu dalam 1 Yohanes 2:16, kedagingan terus ya. Keinginan mata terus, keangkuhan hidup terus, sombong, Galatia 5:19, 20, 21, buah-buah kedagingan, percecokan, dendam, iri hati, dan lain sebagainya. Jadi kekudusan bukan sekedar aturan moral, saudaraku, tetapi menjadi serupa seperti Kristus di dalam roh jiwa, ya. Berpikir seperti Kristus, mengasihi seperti Kristus, dan melayani seperti Kristus, ya. Berjalan bersama dengan Kristus, ya. Nah, saudaraku, selanjutnya kita belajar 6 dasar firman. Bagaimana kudus seperti Kristus. Yang pertama tadi sudah saya bacakan, 1 Petrus 1 ayat 15-16. Kekudusan itu adalah sebuah panggilan yang menunggu respon kita. Kita percaya enggak?
Jadilah kudus, artinya kita bisa menjadi kudus. Sama seperti Dia yang kudus, seperti Kristus yang kudus. Kekudusan adalah respon kasih kita atas panggilan ilahi. Apa kita mengasihi Allah? Tuhan bilang kalau kita mengasihi Allah, kita melakukan firman-Nya, apa yang diperintahkannya. Bukan paksaan, ya. Ketika kita menerima Yesus, kita melakukan kebenaran, kebaikan, bukan supaya kita ditebus. Kita sudah ditebus dulu. Satu-satunya iman yang sudah menerima anugerah dulu, barulah berterima kasih, ya. Iman Injil, saudaraku. Ya, iman kekristenan, ya. Kita sudah dikuduskan agar hidup kita mencerminkan karakter Kristus. Itu otomatis, ya. Yang kedua, 1 Yohanes 3:9 ini ayat yang luar biasa, bahwa ada benih ilahi menghasilkan hidup tanpa harmatia, tanpa meleset, ya. Pernikahan tidak meleset, melayani tidak meleset, bekerja tidak meleset, berakhir hidup kita tidak meleset, karena ada benih ilahi tetap ada di dalam kita. Saudaraku, benih itu adalah roh yang sudah diperbarui, ya. 2 Korintus 1 ayat 4, kita punya kodrat ilahi yang sudah ada di dalam diri kita. Kodrat ikan apa? Di air. Kalau ditaruh di darat, ya bisa hidup, tapi dia menggelepar-gelepar. Sama seperti kita, ketika kita berbuat dosa, kita tidak menikmati dosa itu. Kita selalu tertuduh, hati nurani kita pengen mengakui dan bertobat. Nah, itulah yang disebut benih yang sudah diperbaharui. Ada dorongan untuk selalu hidup benar. Nah, saudaraku, firman ini tidak berarti orang Kristen tidak pernah jatuh dalam dosa, tetapi tidak terus-menerus tinggal di dalam dosa. Saya sering menggunakan perumpamaan kita ini angsa putih yang bisa kena kotoran, tapi dia nggak suka. Dia masuk dalam air, membersihkan dan jadi putih kembali. Tapi beda dengan kodrat babi, walaupun sudah dibersihkan, dia kembali ke kubangan, ke lumpur. Ya, kita ini bukan babi tapi angsa putih. Nah, ketiga, saudaraku, Ibrani 12 ayat 14 berkata, kekudusan adalah jalan untuk melihat Allah. Sama juga dengan Matius 5 ayat 8, perkataan bahagia Yesus. Ibrani berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jika kita kudus, kita melihat Allah, mampu. Nah, kekudusan itu bukan sebuah usaha manusia, tidak. Itu sebuah anugerah, saudaraku. Diberikan begitu saja. Kita perlu mengucap syukur dengan cara melakukan kebaikan dan kehendak Allah, karena sudah diterima kekudusan itu. Identitas baru kita. Saudaraku, kekudusan membuka mata rohani dan kepekaan akan hadirat Tuhan. Kita bisa datang ke ruang maha suci, Holy of Holy. Kalau dulu hanya imam-imam aja, kalau tidak kudus bahkan imam itu mati. Saudaraku, pada saat ini ketika kita selesai melakukan perjamuan suci seperti pagi ini, kita bisa minta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, nampakkanlah dirimu. Katakanlah sesuatu. Jawablah doaku. Itu selalu ditepati, saudaraku. Kita memang perlu latihan, ya. Karena mulai dari roh masuk ke dalam jiwa, ya, itu melalui imajinasi kita, dianoia kita. Kalau dianoia kita itu di alam bawah sadarnya isinya dengan pikiran negatif, logika kita juga kecampur di situ. Kita punya belief system yang salah, false belief. Kalau Tuhan ngomong itu harus seperti apa, nah itu akan sulit, saudaraku. Ya, semoga satu kali saya bisa mengajarkan sekali lagi bagaimana melihat Tuhan. Bagaimana mendengar suara Tuhan. Saya bisa mendengarkan, saya bisa melihat. Dan tentu saja harga yang harus dibayar adalah menyucikan alam bawah sadar kita dengan firman Tuhan, dengan iman, kasih, pengharapan, dan membiarkan alam imajinasi kita berpikir yang indah, yang benar,
yang layak di hadapan Tuhan. Efesus 1 ayat 4, saudaraku, kekudusan sudah ditentukan sejak kekekalan. Ya, Kejadian 2 ayat 7, dihembuskannya rohnya kepada kita, roh buah. Ketika manusia itu dari tanah, ya, itu ilustrasi yang disampaikan Musa, dan menjadi manusia daging. Ya, roh itu kudus, roh Tuhan yang dihembuskan itu. Dan ketika Adam menjadi dosa, dosa itu sudah ditebus oleh Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi generasi yang ditunggu-tunggu selama kehidupan ini. Ini akhir zaman, saudaraku. Kita perlu bersyukur bahwa kita hidup di dalam anugerah, di mana perjanjian lama tidak seperti itu. Butuh Yesus ketika mati, dia turun di dalam alam baka, dia melakukan penginjilan di sana. Allah telah memilih kita supaya kita kudus. Supaya kita kudus. Allah itu mengingatkan identitas kita, realitas kita, kudus dan tidak bercacat. Ya, Bu Yayu cerita kepada saya tentang realitas ini. Dia bilang, ya, kalau aku dibilang aku laki-laki, ya aku nggak perlu bantah. Kenapa? Aku ini perempuan kok. Ya, kalau aku dibilang laki-laki, ya aku tidak percaya. Tidak percaya karena realitasku aku perempuan. Sama seperti kamu juga. Kalau kamu dibilang perempuan, ya tinggal senyum aja, nggak usah buka baju terus tunjukkan aku ini laki-laki. Itu sebuah realitas dan identitas. Kalau kita kudus, ya kita terima dengan iman, saudaraku. Yang menuduh kita itu jiwa kita. Yang menuduh kita ini tubuh kita. Saudaraku, kekudusan adalah rencana kekal Allah. Ya, rencana Allah semula untuk memimpin dunia ini. Di Wahyu pasal 20, ya, di akhir zaman nanti di kerajaan 1000 tahun, kita yang setia bersama dengan Kristus akan memimpin dunia. Dan kekudusan adalah rencana Allah sebelum kita lahir. Kita bukanlah tidak layak, kita dipilih untuk hidup kudus, saudaraku. Kita itu dipilih untuk hidup kudus, ya. Jadi kita ini udah diciptakan jadi angsa, bukan jadi babi. Firman Tuhan bilang jangan kasih mutiara ke mulut babi, gitu. Ya, ada takdir yang nggak bisa diubahkan, kan? Siapa orang tua kita, gender kita apa, suku ras kita apa, ya kan? Dan kekudusan sebetulnya diberikan kepada kita. Nah, salah satu tanda yang ada untuk mengikat DNA kita itu laminin, LAMINE, laminin, laminin. Ya, kalau Anda buka itu bentuknya salib, saudaraku. Bukan lingkaran, bukan segitiga, bukan segi empat. Kenapa salib? Karena memang melalui salib kita dikuduskan. Mungkin ada yang bilang, itu kebetulan. Masa Tuhan sembarangan bikin simbol? Enggak. Ya, yang percaya kepada Dia bukan beragama Kristen. Jadi penginjilan itu jangan kristenisasi. Siapapun suku, ras, agama boleh percaya pada Kristus. Saya bicara sama orang Buddhis, saya bicara pada orang beragama Muslim. Saya cerita tentang hidup saya yang sudah disucikan oleh Kristus, dan mereka melihat hidup saya, keluarga saya, dan sukacita hidup saya, dan mereka tertarik. Dan itulah saat yang tepat ketika orang mau menjadi seperti Kristus, saudaraku. Ya, kita dipilih untuk menjadi kudus. Kolose 1 ayat 20-22, Kristus menguduskan melalui kayu salib pengorbanannya. Kristus menempatkan kita kudus melalui tubuh jasmani Kristus yang mati untuk kita. Jadi kekudusan, sekali lagi saya ulangi, kekudusan bukanlah usaha kita, bukan usaha manusia, tetapi hasil perdamaian Kristus di kayu salib. Kalau kita mau ngomong sama semut, kita harus jadi semut. Kalau Allah mau ngomong sama manusia, dia jadi manusia.
Allah menjadi manusia melalui rahim Maria. Konon ya kromosomnya cuma 23 dari 46. Ya. Saudaraku, Kristus itu Allah, tapi Kristus itu juga manusia. Dia memberi teladan seperti kita. Efesus 4 ayat 15 ya, bilang dia punya kelemahan sama seperti kita, tapi dia tidak berbuat dosa. Ya. Dan dia mau dalam Yohanes 14 ayat 12 kita itu menjadi seperti dia, bahkan lebih. Ya. Itu sebabnya ketika kita punya status kudus dan tidak bercacat, kita imani bahwa itu sudah terjadi ketika kita percaya kepada Yesus. Itu sebabnya jangan murtad, jangan tinggalkan Yesus. Kita bisa berbuat salah, tetapi jangan tinggalkan Yesus. Semakin melekat kepada Tuhan Yesus. Yang keenam, 1 Tesalonika 3:13 tentang kekudusan, manfaatnya menguatkan hati, saudaraku. Hati kita itu bicara mengenai perasaan, pikiran, kemauan, jiwa kita, imajinasi kita, logika kita, kemampuan kita, karakter kita. Dia bisa menguatkan kita agar kita kembali tidak bercacat dan kudus. Kekudusan mampu memurnikan motivasi, mampu memperkuat karakter, dan mempersiapkan kita menyambut kedatangan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kekudusan selalu menghasilkan kekuatan rohani, kekuatan batin. Ya, nah saudaraku, sekarang saya berikan praktek kekudusan dalam keseharian kita. Yang pertama, kekudusan dalam pikiran. Ya, karena dari pikiran bisa jadi perkataan dan perbuatan. Kita melatih pikiran kita, pikiran Kristus. 1 Korintus 2:16. Kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus prakteknya gimana sih? Kalau saya khianati ya, saya cuman bilang kalau Kristus gimana? Ya, dia tidak membalas pengkhianatan itu. Malah kita ya cuman kasihan dia lu. Gitu aja. Ya. Roma 12 ayat 2, kita bisa berubah oleh metanoia sehingga kita dapat membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Kolose 3 ayat 2, kita memikirkan perkara yang sifatnya kebenaran, kesucian, kekudusan, bukan yang di dunia ini, bukan kedagingan, bukan contoh yang paling sering terjadi di kalangan hamba Tuhan adalah teman-teman saya bilang, wah persembahan kasihmu berapa? Saya bilang, kenapa mesti mikir itu kan? Itu perkara dunia. Mereka bilang, wah kita juga perlu loh gitu. Saya bilang, carilah kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan padamu. Dan mereka marah. Dia nanya, emang Bapak nggak cari persembahan kasih? Saya bilang, saya tidak mencari itu. Bahkan saya beberapa kali tidak diberikan. Bahkan saya menolak. Tapi Tuhan memberi upah, Ibrani 11 ayat 6. Lebih daripada uang. Yaitu kebahagiaan, kesehatan, kepercayaan orang. Itu lebih daripada uang. Dan beberapa rekan-rekan hamba Tuhan akhirnya mengikuti jejak saya. Saudaraku, kalau kita cinta uang, cinta dunia ini, maka uang itu akan kita kejar. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, ya, maka kecukupan hidup kita akan mengejar kita. Saudaraku, bagaimana menjaga fokus pada yang benar, yang suci, yang mulia di pikiran kita? Filipi 4 yang ayat ke-8 bilang, pilihlah yang benar, pilihlah yang mulia, pilihlah yang adil, dan pilihlah, pikirkan semuanya itu. Kita ini punya pilihan kok, ya, untuk matiin TV, untuk matiin TikTok, untuk matiin medsos. Apalagi ada pesan, kalau tidak tahan jangan lihat. Jangan. Ya, hati-hati dengan mata kita.
Kalau mata kita terang, tubuh kita terang. Kalau mata kita gelap, tubuh kita juga gelap loh. Ya, hati-hati ya. Mazmur 19 ayat 14. Kiranya renungan hatiku berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Yesaya 26 ayat 3. Orang yang hatinya teguh, Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Saudaraku, Yesaya 40 ayat 31. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kafa, kita mendapatkan kekuatan baru. Saudaraku, kekudusan dalam motivasi, kalau tadi pikiran ya. Melayani bukan untuk dilihat manusia. Bekerja juga bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk Tuhan. Kolose 3:23-24, apapun juga yang kita lakukan, perbuat dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita karyawan, ketika kita ibu rumah tangga, ketika kita suami, anak, siapapun kita. Apa yang kita lakukan ketika kita sendiri, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lamunkan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan ketika orang lain gak melihat. Kalau dilihat orang semuanya baik-baik karena kita gengsi, punya ego. Tapi ketika gak dilihat orang, apa yang dilakukan? Satu kali saya di lapangan udara di Jogja, ya, ada orang yang ketinggalan handphonenya di pemeriksaan security. Dan saya langsung teriak, Pak, handphonenya ketinggalan. Lalu security-nya bilang, biarin aja Pak, nanti kan dia kembali lagi. Nah saudaraku, kalau kita menabur kebaikan, satu kali saya juga ketinggalan. Dan ada orang yang mengingatkan. Saudara dikasih Tuhan, ya, Matius 6 ayat 1, hati-hatilah jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Kalau saya mengadakan puasa, saya tidak ngomong kalau saya puasa. Ya, kalau diajak makan mewah, ya saya cuma minum. Kadang ya, puasa itu kan sebenarnya bukan tidak makan sama sekali atau apa, menunjukkan bahwa kita ini berkuasa atau hebat ya. Saya bisa minum atau makan sedikit, tapi kita mengendalikan keinginan atau hawa nafsu kita. Ya. Galatia 1 ayat 10, apakah aku sekarang mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Rasul Paulus bilang begitu. Which one? Saudaraku, pikiran, motivasi, itu pilihan. Ayo kita melatih semua pilihan-pilihan hidup kita. Terutama ketika kita sendiri. Itu benar di hadapan Allah. Motivasi yang murni adalah akar dari kepada kekudusan. Motivasi yang murni adalah akar atau inti kekudusan. Amsal 16 ayat 2, segala jalan orang itu benar adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Ketika kita percaya bahwa hidup kita kudus, maka jalan kita pasti kudus. Tapi janganlah merasa bahwa saya sudah benar, ya. Apa kata firman Allah setiap hari? Mazmur 139 ayat 23-24, selidikilah aku ya Allah, ujilah aku dan kenalilah hatiku. Kita terbuka, Tuhan mau evaluasi apa. 1 Samuel 16 ayat 7, ayat ini sering saya berikan kepada rekan-rekan saya. Tuhan itu melihat hati. Ketika Nabi Samuel memilih dari anak-anak Isai, Eliab, dan yang gagah perkasa, Tuhan bilang bukan. Tapi masih ada yang lain. Dan ternyata yang dikeluarin bukan Daud, tapi yang gagah-gagah menurut bapaknya. Dan Samuel bilang, bukan dia. Dan ketika Samuel melihat Daud dari ladang, Tuhan bilang itu dia. Karena Tuhan melihat hati Daud. Iya. Saudaraku, apa kata manusia silahkan. Tapi Tuhan melihat hati. Nah, mari kita juga keseharian kita kekudusan dalam perkataan. Kata-kata yang membangun. Efesus 4:29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, ya. Kita bisa milih loh, gitu loh. Perkataan kita berkuasa. Amsal 15 ayat 23, perkataan yang tepat
pada waktunya adalah seperti emas di pinggan perak. Ya, Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, dan kita tidak menebar gosip, kebencian, penghakiman. Amsal 20 ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia. Yakobus 4 ayat 11, janganlah kamu saling memfitnah saudara-saudaraku. Matius 7 ayat 1-2, mari jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Dan akhirnya kekudusan dalam tindakan, saudaraku. Hidup benar dalam keseharian. Mika 6 ayat 8, melakukan keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah kita. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa kita di dalam Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Roma 13 ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Mari kita berintegritas, walk the talk di rumah, di bisnis, dan pelayanan. Amsal 10 ayat 9, siapa yang hidup dalam ketulusan, aman jalannya. Mazmur 15 ayat 1 dan 2, siapakah yang boleh menetap di kemahmu? Dia yang berlaku jujur dan melakukan apa yang adil. Kolose 3 ayat 9, jangan lagi kamu saling membohongi. Ya, yang kekudusan dalam hubungan, ya. Hidup damai, mengampuni, tidak menyimpan kepahitan. Roma 12 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, ya pilihan kita, hiduplah dalam perdamaian. Ya, damai atau perang itu pilihan. Berdamai dengan siapa? Orang yang baik maupun yang jahat. Semua orang, karena Tuhan juga memberikan matahari pada yang baik dan yang jahat. Efesus 4 31 32, buanglah segala kepahitan, hendaklah kamu saling mengampuni. Ibrani 12 15, janganlah tumbuh akar pahit yang membahayakan. Hidup sesuai roh bukan daging. Galatia 5 16, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roma 8 ayat 5, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Roma 6 ayat 13, ya, serahkanlah anggota-anggota tubuh kita kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Kita mampu menolak iblis, menolak dunia, karena kekudusan itu adalah sebuah perlindungan, ya. Saudaraku, ada pertanyaan buat kita, ya. Saudara dan saya harus jawab. Sudahkah kita hidup kudus sehari-hari? Sudahkah kita berdoa tiap pagi, saudaraku? Doanya, Tuhan, darahmu menguduskan hatiku hari ini. Sudahkah kita merenungkan firman yang memurnikan? Yohanes 17 ayat 17, menjaga batasan rohani, apa yang kita lihat, yang kita nikmati. Memilih saudara seiman yang bisa menolong pertumbuhan rohani, tidak bergaul dengan sembarangan, dan segera bertobat bila kita jatuh, dan kita tidak menunda pengakuan dosa kepada Tuhan dan sesama. Saudaraku, kudus memimpin keinginan dan keputuskan. Ya, itu dipimpin oleh Roh Kudus. Mengizinkan Roh Kudus memimpin keinginan dan keputusan kita. Hikmat dan kebenaran, kekudusan adalah cerminan Kristus di dalam diri kita. Saudaraku, kekudusan bukan beban. Kekudusan adalah panggilan kita, kasih kita, identitas kita, realitas kita, dan buah dari benih Allah yang tumbuh dalam hidup kita. Tuhan tidak berkata, jadilah kudus dengan usahamu, tapi Dia berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudaraku, kekudusan kita adalah sebuah realitas ilahi. Saya ulangi, kekudusan kita adalah sebuah realitas kenyataan ilahi yang berasal dari Kristus, bukan dari kita. Amin. Bapa di surga, kami mau percaya bahwa identitas kami setelah kami percaya kepadamu, kami adalah anak-Mu yang sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Roh kami dikuduskan dan jiwa kami terus diproses
dan tubuh kami juga. Biarlah hidup kami tergantung dari Roh Allah yang tinggal dalam kami, dan firman-Mu menguatkan roh kami. Dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Yakob Esra. Langkahku pernah goyah, jalan gelap ku tempuh, tapi kasih-Mu memanggilku pulang. Aku bertobat, aku berubah, aku kembali, aku milik-Mu. Realitasku adalah kudus, tak bercacat, tak bercela. Aku anak-Mu, Kristus pembela. Hati ini Kau pulihkan, jiwaku Kau bebaskan. Kini hidupku hanya untuk-Mu. Cinta-Mu mengalir seperti sungai tak bertepi. Tak bercela, aku anak-Mu, Kristus pembela. Dipilih, ditebus, dikuatkan oleh salib-Mu. Kasih-Mu tak pernah lelah. Aku bertobat, aku berubah, aku kembali, aku milik-Mu. Realitasku adalah kudus, tak bercacat, tak bercela. Tak bercela. Aku anak-Mu, Kristus pembela.